Hai Sobat Kaya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan channel ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Hari ini Minka akan bahas sebuah insight mengenai emiten yang melantai di pasar modal Indonesia, yaitu PT S Hardware Indonesia Tbk atau kode sahamnya adalah ACES. Perlu Minka tegaskan bahwa setiap analisa yang kami buat di sini bukanlah bermaksud untuk mengajak Anda untuk membeli maupun menjual saham yang kami bahas di sini. Ini murni hanya untuk menambah pengetahuan kita mengenai S Hardware Indonesia atau ACES. S Hardware Indonesia Tbk atau ACES didirikan awalnya bernama PT Kawan Lama Home Center tanggal 3 Februari 1995 dan mulai beroperasi secara komersial sejak tanggal 22 Desember 1995. Pada tanggal 28 Oktober 1997, nama perusahaan diubah menjadi PT S Indo Retail Perkakas, dan kemudian tanggal 28 Agustus 2001, nama perusahaan selanjutnya diubah menjadi PT S Hardware Indonesia. ACES telah diubah menjadi one-stop shopping untuk produk-produk home improvement dan lifestyle berkualitas. ACES terus meningkatkan efisiensi usaha sejak dari pengadaan dan pergudangan hingga distribusi dan pemasaran. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan ACES meliputi usaha perdagangan umum, termasuk kegiatan ekspor, impor, serta menjalankan usaha sebagai agen dan distributor. Kegiatan usaha utama ACES adalah penjualan eceran retail barang-barang untuk kebutuhan rumah tangga dan lifestyle. Selain itu, ACES memiliki anak usaha dengan kepemilikan 59,9988%, yaitu PT Toys Game Indonesia yang bergerak di bidang industri dan perdagangan. Dan kalau kita lihat, ACES mulai melantai di pasar modal Indonesia sejak 6 November 2007 dengan pemegang saham adalah PT Kawan Lama Sejahtera sebagai pengendali sebesar 59,97% dan masyarakat sebesar 39,86%. Di mana komisaris utamanya adalah Kunchoro Wibowo, sedangkan direktur utamanya adalah Prabowo Widya Krisnadi. Kemudian kalau kita lihat sahamnya sendiri, saat ini saham ACES diperdagangkan di harga Rp1.570 dengan market capital atau nilai pasar sebesar 26,93 triliun. Dan kalau kita lihat secara fundamental EPS atau earning per share dari ACES masih positif di tahun 2020, yaitu sebesar 41. Namun data tahun 2020 Q4 belum diupdate. Dan salesnya sebesar 5,48 triliun, aset 6,95 triliun, dengan liabilitasnya sebesar 2,09 triliun, equity-nya sebesar 4,85 triliun, dan net profit sebesar 529 miliar. Kemudian book value per share-nya adalah sebesar 283 sehingga menghasilkan price book value ratio sebesar 5,55 kali. Kemudian price earning ratio-nya sebesar 38,12 kali. Kemudian kalau kita lihat secara profitability, net profit margin-nya sebesar 9,67%, return on equity sebesar 14,57%, dan return on asetnya sebesar 10,16%. Sedangkan rasio hutangnya cukup kecil, yaitu sebesar 43,14%. Dan kalau kita lihat, ACES rutin membagikan dividen, yaitu tahun 2019 sebesar Rp28,25 dan tahun 2020 sebesar Rp18,1. Selanjutnya kita lihat kinerja harga dari ACES secara bulanan bergerak dari 1.500 sampai dengan 1.655 dan dari 3 tahun terakhir bergerak dari rentang harga 660 sampai dengan 1.920. Kemudian kita lihat dari 1 bulan terakhir, investor asing mulai mencatatkan net foreign sales sebesar 81 miliar. Demikianlah sekilas analisa singkat dari kami mengenai saham ACES yang dapat kami sampaikan kepada Anda sebagai bahan analisa bersama. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang perusahaan ini dalam watchlist Anda? Kami serahkan kepada Anda.
Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berbahagia. Nantikan terus video-video menarik lainnya dari Cara Kaya ID. Dan pastikan Anda follow juga Instagram kami di Cara Kaya ID dan Telegram kami untuk melihat informasi update lainnya. Sampai jumpa.